Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanuddin Agung Pratomo dari kelas Jurnalistik 1A dengan NIM 11230511100000156. Kali ini saya akan membacakan serta menjelaskan PPT yang akan saya presentasikan yang berjudul Analisis Novel Garis Waktu, sebuah perjalanan menghapus luka, karya Fiersa Besari. Setelah itu lanjut ke tentang si penulis, yaitu Fiersa Besari. Fiersa Besari sendiri lahir pada tanggal 3 Maret 1984 di Bandung. Ia adalah penulis, YouTuber, dan musisi asal Indonesia. Sebagai penulis, Fiersa telah menghasilkan 6 novel. Ia juga terlibat sebagai salah satu pendiri komunitas pecandu buku. Ia pun aktif sebagai YouTuber pendakian. Episode-episode YouTube terkenal miliknya adalah sebuah jurnal. Fiersa Besari telah menerbitkan 6 buku, yaitu 2 kumpulan cerpen dan 4 novel. Novel tersebut rilis atau terbit pada tahun 2016 yang kemudian kembali dengan sampul baru pada tahun 2021 untuk memperingati usia 5 tahun. Setelah itu lanjut ke ringkasan novel. Oke, diceritakan novel Garis Waktu ini diceritakan bahwa sang penulis yang disebut sebagai sosok aku jatuh cinta dan memendam rasa kepada wanita yang ia cintai. Wanita yang ia cinta ini dalam novel disebut dengan kamu. Diceritakan bahwa tokoh aku ini memendam perasaan kepada wanita yang ia cintai, namun ia belum mempunyai keberanian untuk mengungkapkan secara langsung mengenai perasaannya kepada si wanita itu. Dia masih ragu akan dirinya sendiri, apakah dia sebagai laki-laki pantas mendapatkan wanita tersebut. Yang ia takuti adalah cinta saat mengungkapkan perasaan cinta ia itu tidak terbalas dengan baik. Dengan nama lain, cintanya bertepuk sebelah tangan. Oke, lanjut. Ia harus menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya kepada si wanita tersebut, agar wanita tersebut menerima si aku atau si penulis dengan perasaan tulus, bukan karena merasa kasihan, simpati, empati, bukan juga karena merasa tidak enak dan lain-lain. Di satu sisi ini, tokoh kamu belum mengetahui kalau si aku diam-diam memendam perasaan kepada dirinya, walaupun pertemanan mereka layaknya pertemanan dengan teman sebaya. Komunikasi mereka juga berjalan dengan baik. Hingga pada suatu ketika, tokoh aku ini memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada si kamu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata perasaan dari tokoh aku ini tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik, hingga terjalinlah sebuah hubungan antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Tokoh aku ini sangat gembira dan menjalani kehidupannya dengan penuh kesenangan, dan kepribadiannya menjadi positif dalam menghadapi situasi apapun. Namun di suatu ketika, setelah menjalani banyak hari dengan si kamu, perilaku dari tokoh si kamu ini perlahan mulai berubah, yang membuat tokoh aku ini kebingungan, kayak kenapa dia berubah gitu. Tokoh aku ini mulai curiga dengan tokoh si kamu, yang kecurigaannya ternyata membuahkan hasil. Dan yang membuat tokoh aku ini kasihan adalah ternyata si wanita tersebut selingkuh dengan laki-laki lain, dimana itu sangat melukai hati dari tokoh aku. Oke, dari peristiwa itu, tokoh aku sendiri belajar bahwa tidak selamanya cinta itu bisa memiliki, dan perlu adanya keikhlasan dari satu pihak untuk rela melihat seorang yang dicintainya bahagia bersama orang lain. Oke. Jadi, tokoh aku ini menerima dengan lapang dada, walaupun sebenarnya dalam hati dia tuh
masih belum menerima sepenuhnya, dan beberapa kali tokoh aku ini masih sulit untuk melupakan wanita yang ia cintai tersebut. Kira-kira segitu saja ringkasan novel. Lanjut ke keunggulan novel. Oke, keunggulan novel yang pertama itu ada runtutan peristiwa atau alurnya jelas secara kronologis. Jadi dari setiap halaman lanjut berlanjut, alur yang disajikan itu selalu berurutan dan dan jelas gitu. Yang kedua, ada bahasa yang digunakan juga menarik dan indah dibaca. Yang kita tahu sendiri bahwa Fiersa Besari sang penulis memang gemar atau sering menggunakan kata-kata puitis dalam setiap kutipan maupun dalam setiap kutipan di sosmednya, yang sekiranya mengunggah hasrat keestetikaan para pembaca yang haus akan penulisan gaya bahasa yang indah. Yang ketiga, jalan ceritanya jelas dan mudah dipahami. Berhubungan dengan yang pertama, karena dengan alurnya yang jelas secara kronologis, maka sudah dipastikan jalan ceritanya jelas dan mudah dipahami. Setelah itu ada kelemahan novel. Kelemahan yang pertama itu kurang dalam menggambar karakter, kurang juga dalam penokohan, karena di sini tokohnya kurang banyak dan ya sebatasnya saja. Yang kedua, alur cerita terlalu klise. Menurut saya pribadi, alur ceritanya memang agak sedikit klise karena tidak ada plot twist yang wah gitu loh, yang membangunkan. Oke, lanjut. Amanat dalam novel Garis Waktu. Karena sudah diceritakan ringkasan novel yang tadi, sekiranya amanat yang bisa diambil adalah yang pertama, jangan menaruh harapan terlalu berlebihan kepada seorang wanita, karena bisa saja di kemudian waktu kita dikecewakan oleh wanita tersebut. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, lebih baik kita mengejar impian atau cita-cita yang kita dambakan dengan terus berusaha dan dengan tekad yang kuat. Karena apa? Karena masa depan itu ada di tangan kita sendiri. Kita harus bijak dalam memilih keputusan, memilih pilihan mana yang baik buat kita dan mana yang buruk untuk kita di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kesimpulannya adalah novel ini menarik untuk dibaca. Bagi para peminat novel dengan estetika bahasa, tentunya ini harus dibaca dan juga alurnya yang menarik. Serta sebaiknya pengembangan karakter diseimbangkan dengan alurnya agar terkesan sangat bermakna. Saya pribadi menyarankan novel ini dibaca di kalangan remaja sampai ke arah dewasa. Karena apa? Karena isi dari novel ini sangat uh, sangat relate, sangat berhubungan lah dengan apa yang terjadi di kalangan remaja sampai orang dewasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.